Halo teman-teman, untuk perkuliahan kali ini kami akan membahas tentang pelaporan dan analisis keuangan. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lingkungan pelaporan. Laporan keuangan merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Informasi di laporan keuangan relatif berdasarkan kebutuhan informasi dari pengguna dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela manajer. Faktor utama dan komponen pelaporan lingkungan, pelaporan keuangan lainnya akan dibahas pada bagian ini. Terdapat laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib merupakan bagian terpenting dari proses laporan keuangan seperti laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan tahunan, bukanlah dokumen yang sifatnya wajib. Laporan tahunan ini sering berfungsi untuk memublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain. Yang kedua, pengumuman laba. Laporan keuangan tahunan dan triwulanan atau kuartalan dibuat untuk publik hanya setelah laporan keuangan tersebut disusun dan diaudit. Jeda waktu ini biasanya berkisar 1 hingga 6 minggu. Yang ketiga, laporan wajib lainnya. Setelah laporan keuangan, perusahaan harus mengajukan laporan lain dengan SEC. Beberapa laporan yang lebih penting adalah pernyataan proxy yang harus dikirim bersama dengan pemberitahuan rapat tahunan, pemegang saham Form 8K yang harus diajukan untuk melaporkan kondisi yang tidak biasa seperti perubahan auditor. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi laporan keuangan wajib. Yang pertama, General Accepted Accounting Principle atau GAAP merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan. Aturan ini menentukan kebijakan pengukuran dan pengakuan seperti bagaimana aset diukur, kapan terjadinya liabilitas, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, serta kapan terjadinya beban dan kerugian. Yang kedua, manajer. Pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaporan keuangan yang wajar dan akurat terletak pada manajer. Manajer memiliki kendali tertinggi atas integritas, sistem akuntansi dan catatan keuangan yang membentuk laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan dapat memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan. Beberapa di antaranya seperti SEC ditetapkan melalui undang-undang. Untuk materi selanjutnya yaitu sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai kualitas yang diinginkan, prinsip dan konvensi yang mendasari akuntansi keuangan. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan akuntansi dan relevansinya terhadap analisis yang efektif dan pengambilan keputusan. Terdapat prinsip-prinsip penting akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan berfungsi sebagai kriteria konseptual untuk prinsip akuntansi meliputi akuntansi akrual, biaya historis dan nilai wajar, materialitas, dan konservatisme. Selanjutnya terdapat relevansi dan keterbatasan akuntansi yang terbagi atas dua, yaitu relevansi informasi akuntansi keuangan dan keterbatasan informasi laporan keuangan. Dapat kita lihat, relevansi informasi akuntansi keuangan merupakan relevansi aktivitas usaha tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Sedangkan keterbatasan informasi laporan keuangan merupakan perakiraan, laporan, dan rekomendasi analisis bersama dengan sumber informasi alternatif lainnya adalah pesaing utama bagi informasi akuntansi. Ada 3 keunggulan dari sumber alternatif antara lain, tepat waktu, frekuensi, dan orientasi ke masa depan. Konsep laba. Laba merupakan ringkasan hasil aktivitas operasi usaha dalam periode yang tertentu, dinyatakan dalam istilah keuangan. Konsep laba ekonomi. 1. Laba ekonomi biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan, khususnya dipresentasikan dengan nilai pasar aset neto bisnis. Yang kedua,
Laba permanen disebut juga dengan laba berkelanjutan atau laba yang berulang, merupakan rata-rata stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya dengan kondisi usaha masa sekarang. Yang ketiga, laba operasi merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. Yang berikut, konsep laba akuntansi. Laba akuntansi atau laba dilaporkan ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi sangat merefleksikan aspek laba ekonomi maupun laba permanen, namun laba ini merupakan pengukuran laba secara langsung. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran laba. Dua kondisi wajib untuk dapat diakui adalah bahwa pendapatan telah direalisasikan dan telah dihasilkan. Laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi tidak dimaksudkan untuk mengukur laba ekonomi atau permanen, melainkan didasarkan pada seperangkat peraturan yang telah berulang selama beberapa periode untuk memfasilitasi beberapa tujuan, bahkan tujuan yang saling bertentangan sekalipun. Beberapa penyebab perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Konsep laba alternatif. Yang kedua, biaya historis. Yang ketiga, basis transaksi. Yang keempat, konservatisme. Yang kelima, manajemen laba. Komponen permanen sementara dan tidak relevan dengan nilai laba akuntansi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, laba permanen. Yang kedua, komponen sementara. Yang ketiga, komponen yang tidak relevan dengan nilai. Penyesuaian laba permanen. Misalnya, seorang analisis bisa mengeluarkan keuntungan dari hasil perjalanan segmen bisnis utama ketika menentukan komponen permanen dari laba. Penyesuaian laba seperti itu disebut dengan laba inti oleh analisis yang bertugas. Yang berikut, penyesuaian laba ekonomi. Salah satu cara untuk mendapatkan laba ekonomi adalah dengan menghitung perubahan kekayaan pemegang saham yang berasal dari sumber bukan pemilik. Yang berikut, penyesuaian laba operasi. Laba operasi termasuk dalam semua komponen pendapatan dan beban yang relevan dengan usaha operasi perusahaan tanpa menghiraukan apakah komponen tersebut berulang atau tak berulang. Akuntansi nilai wajar. Perbandingan model biaya historis dan penilaian wajar atau perbedaan. 1. Penilaian transaksi versus penilaian sekarang. Dengan akuntansi biaya historis, nilai aset dan kewajiban sangat bergantung pada transaksi aktual perusahaan di masa lalu. Model penilaian tidak mencerminkan kondisi ekonomi sekarang. Sebaliknya, dengan model penilaian wajar, jumlah aset dan kewajiban ditentukan dengan harga pasar paling akhir. Dengan asumsi pasar, penilaian tidak didasarkan pada transaksi aktual. 2. Biaya historis versus harga pasar. Penilaian biaya historis terutama ditentukan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan, sementara dengan model penilaian wajar didasarkan atas harga pasar atau asumsi nilai pasar. 3. Pendekatan laba alternatif. Pendekatan alternatif dalam penentuan laba dari dua model biasanya sangat penting untuk analisis. Laba dengan akuntansi biaya historis merupakan bentuk yang jelas yang berusaha mengukur profitabilitas periode berjalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya. Status terkini penerapan nilai wajar. Akuntansi penilaian wajar diadopsi untuk seluruh aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Perlu diperhatikan bahwa akuntansi penilaian wajar tidak dapat diaplikasikan pada aset dan kewajiban untuk masa sekarang. Pada aset sekarang, akuntansi penilaian wajar dapat diterapkan terutama pada aset dan kewajiban yang bersifat keuangan dan arti yang luas. F.
pengantar analisis akuntansi. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi mencangkup evaluasi risiko akuntansi perusahaan dan kualitas laba, mengestimasi kekuatan laba, dan membuat penyesuaian diperlukan agar laporan keuangan lebih baik mencerminkan realitas ekonomi dan dapat membantu analisis keuangan. Kebutuhan akan analisis keuangan. Kebutuhan akan analisis keuangan disebabkan dua alasan, yaitu akuntansi aktual memperbaiki akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat, dan laporan keuangan untuk berbagai jenis pemakaian dan kebutuhan informasi. Berikut alasan mengapa perlu adanya analisis laporan. Proses evaluasi analisis akuntansi. Evaluasi kualitas laba. Tahapan kualitas laba adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utama. Yang kedua, mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, menentukan strategi pelaporan. Yang keempat, mengidentifikasi dan menilai red flag atau tanda bahaya, misalnya kerja keuangan yang buruk.